Halo Aries, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aries, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aries, hari ini kita mengangkat judul yaitu Hebat banget lur, kamu bisa sebahagia ini. Oke Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aries bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aries, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Three of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Four of Pentacles. Kartu ketiga. Di sini kita punya Four of Wands. Kartu keempat. Di sini ada The High Priestess. Kartu kelima, di sini kita punya The Hangman. Dan kartu yang keenam, di sini ada Three of Wands. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Nine of Swords. Oke, Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Hebat banget lur, kamu bisa sebahagia ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Nine of Swords. Nah, ini menggambarkan pemikiran negatif, ya, dari orang-orang sekitarmu, dari teman, dari sahabat terhadap dirimu. Mereka takut, ya, jika kamu menyusahkan mereka, jika kamu merugikan mereka. Dan mereka benar-benar tertutup mata, hati, dan pikirannya karena menilai kamu hanya dari kulit luarnya saja. Tetapi benar saja, ya, pemikiran negatif mereka, perlakuan buruk dan negatif mereka terhadap dirimu inilah yang akhirnya membuat kamu benar-benar bisa buktikan dan tunjukkan bahwa apa yang mereka pikirkan selama ini tentang dirimu ternyata salah dan keliru. Justru baru-baru ini kamu yang membantu mereka. Kamu yang mempermudah urusan mereka. Bahkan kamu yang selalu berbagi hal-hal baik dan positif untuk siapapun yang ada di sekitarmu. Sehingga pemikiran negatif mereka, prasangka buruk mereka terhadap dirimu, akhirnya berubah sedemikian rupa menjadi lebih positif dan menjadi lebih terbuka, serta lebih open dan menerimamu untuk berteman, bersahabat, berpartner, bekerjasama, ataupun hal lainnya. Dikarenakan baru-baru ini kamu benar-benar mampu menunjukkan siapa dirimu sesungguhnya. Dengan perubahan, dengan peningkatan yang signifikan pada kegiatan-kegiatanmu, dengan keadaan perekonomianmu, keadaan finansialmu yang semakin stabil, dan tentunya dengan kebahagiaan dan kenyamanan yang bisa kamu berikan untuk orang-orang tercinta, untuk keluargamu. Dari situlah mata, hati, dan pemikiran mereka terbuka. Mereka mulai menyadari dan mengakui kekeliruannya. Sehingga sedikit demi sedikit mereka keluar dari ketakutan, dari pemikiran negatif, ya, karena takut disusahkan, takut dimintain tolong oleh dirimu. Dan hal inilah yang akhirnya benar-benar membuat kamu merasa hebat, bahagia, dan mungkin ada sedikit bangga. Kenapa? Karena dengan usahamu, dengan perjuanganmu, tanpa kamu meminta, tanpa kamu bergantung pada siapapun, akhirnya mereka-mereka yang menilai, memandang, memikirkan dirimu secara negatif, akhirnya merubah pemikirannya, merubah cara pandangnya.
Bahkan kamu yang selalu memberikan pertolongan, yang memberikan hal-hal baik kepada siapapun. Maka dari situlah ada kembali situasi yang nyaman, situasi yang aman, ya, antara kamu dan lingkungan manapun tempat kamu melakukan kegiatan. Dan tanpa kamu sadari, kamu bisa sebahagia ini, bisa sehappy ini, ya, karena berkat bukti, berkat perjuanganmu. Kamu benar-benar bisa tunjukkan dan buktikan kepada mereka bahwa nggak baik kita menilai seseorang dari kulit luarnya. Bahwa nggak pantas, ya, kita menilai dan menghakimi seseorang sedangkan kita belum tahu nih bagaimana orang ini sebetulnya. Bagaimana dia memperlakukan orang lain yang ada di sekitarnya. Dan dari situlah kamu mulai diakui, disegani, dibanggakan. Bahkan beberapa ada di antara mereka ada yang ngomong, hebat kamu Lur. Gak nyangka aku salah dan keliru dalam menilai dirimu selama ini. Dan beberapa ada yang minta maaf. Beberapa ada yang malu asal bertemu kamu. Tetapi ini memang, ya, menjadi sebuah pelajaran yang penting. Bukan hanya untukmu tetapi untuk siapapun, ya. Karena hakikatnya setiap manusia sama. Setiap derajat manusia sama di mata Sang Pencipta dan alam semesta. Jadi jangan pernah membeda-bedakan orang. Jangan pernah menilai seseorang dari kulit luarnya saja. Oke ya? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Three of Swords. Nah, benar kan? Jadi ini yang namanya yang menggambarkan kesakitan, kesedihan, kekecewaan, tetapi sifatnya hanya sementara. Nah, jadi dulu kamu sempat merasa kecewa, sedih, ya, nggak nyangka begitu ya. Kok kenapa mereka nilai aku sebegitunya ya? Kok kenapa mereka seolah-olah bertemu aku, komunikasi denganku seperti takut, seperti gelisah, takut aku susahin, takut aku minta bantuan. Oke, nah tetapi sifatnya sementara di balik ini semua ada kebahagiaan, ada kepercayaan, ada keharmonisan yang kembali tumbuh antara kamu dan lingkunganmu. Karena apa? Karena kamu benar-benar telah mampu buktikan bahwa kamu bukan seperti orang yang mereka pikirkan. Bahwa kamu bukan orang yang selalu ingin menggantungkan harapan, berada tangan yang di bawah, justru kamu yang tangannya yang berada di atas. Dan tentunya dengan sebuah keyakinan, ya, bahwa setiap apapun permasalahannya, apapun bebannya, ya, jika kita tidak mampu menanggungnya, jika kita tidak mampu menyelesaikannya, maka beban tersebut bukanlah milik kita. Begitu juga sebaliknya. Jika permasalahan, jika beban, ya, yang diberikan kepada kita oleh alam semesta, maka Sang Pencipta pun sudah yakin dan percaya bahwa kita mampu untuk melewatinya. Makanya di balik kesedihan akan ada kebahagiaan. Di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan. Jika kita yakin dan percaya, serta kita mampu berjuang dan berusaha sebaik mungkin untuk merubah keadaannya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Four of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi memang ini menggambarkan perubahan yang sedang terjadi. Ya, walaupun selama ini begitu banyaknya penghalang, begitu banyaknya pintu dan jendela yang tertutup, begitu lamanya tidak ada perubahan di dalam dirimu. Akhirnya baru-baru ini penghalang dan hambatan itu mampu kamu ketepikan. Jendela dan pintu yang tertutup, yang terkunci, mampu kamu buka seterang-terangnya. Dan setelah sekian lama tidak ada perubahan, baru-baru ini kamu mampu membawa begitu banyak perubahan dan kemajuan di dalam hidupmu. Dan ini semua karena ada motivasi. Karena ada sebuah tamparan keras, ya, yang kamu jadikan sebagai pelajaran, jadikan sebagai batu loncatan. Sehingga benar-benar ada begitu banyak perubahan di dalam kehidupanmu.
terutama di dalam kegiatan yang membawa kemajuan secara finansial. Nah, dan finansial yang baik inilah yang kamu manfaatkan untuk berbagi, berguna, membantu, memudahkan siapapun yang ada di sekitarmu, sehingga benar-benar ya kamu merasakan sangat happy, sangat bahagia karena semua keadaan dan situasi sudah berubah menjadi lebih baik. Orang-orang lingkungan mulai lebih nyaman, lebih percaya, lebih saling support, saling menyegani satu sama lainnya. Nggak ada lagi yang ketakutan. Nggak ada lagi yang nggak open. Dan tentunya mereka menjadi sadar ya bahwa nggak pantas menilai seseorang hanya dari kulit luarnya saja. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Four of Wands. Nah, benar kan? Jadi akan ada kebahagiaan. Kebahagiaan, kenyamanan, keharmonisan hubungan kamu dengan siapapun. Karena apa? Karena baru-baru ini sudah terjadi begitu banyaknya perubahan besar, peningkatan yang signifikan pada kegiatanmu. Dan kegiatan yang berkembang inilah yang akhirnya membawa finansialmu, membawa kehidupanmu lebih sejahtera. Ada perekonomian yang lebih stabil. Tentunya dengan perekonomian yang baik, maka kamu akan mampu penuhi kebutuhanmu. Lengkapi fasilitas dan kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi. Dan secara otomatis kehidupan mereka terangkat naik. Menjadi lebih bahagia, lebih nyaman, lebih layak kehidupannya. Dan hal inilah yang akhirnya membuka mata, telinga orang-orang yang ada di sekitarmu menjadi lebih open, menjadi lebih segan, menjadi lebih banggakan kamu. Dan ketakutan mereka terhadap dirimu seketika menghilang. Dan tentunya ya, kamu akan merasa bangga, merasa hebat lur. Ya, kamu bisa sebahagia dan senyaman ini. Dan ini bukan datang dengan begitu saja. Ini datang dengan perjuangan, komitmen, keyakinan, serta dedikasi yang tinggi di dalam kamu melakukan setiap kegiatanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, jadi ini menjadi salah satu modal kamu. Ya, kenapa kamu benar-benar bisa bangkit, bisa keluar dari keadaan yang lalu, dan bisa menerima apapun yang terjadi, bagaimanapun sikap orang terhadap dirimu. Karena kamu memiliki ikatan spiritual yang baik dengan Sang Penciptamu. Nah, jadi dengan kita selalu dekat kepada Sang Pencipta, dengan kita selalu tumpahkan keluh kesah, panjatkan doa kita hanya lewat jalur langit, maka ketenangan dan kenyamanan dalam hati dan pikiran kita akan kita temukan. Nah, dengan ketenangan, maka kita akan mampu menyusun langkah, menyusun strategi terbaik dan positif keesokan harinya. Nah, jadi inilah mungkin yang menjadi salah satu faktor kunci kemajuan dan perubahan terjadi di dalam hidupmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Hangman. Nah, jelas ya, ini juga menjadi salah satu faktor kenapa kamu dulu bisa menerima apapun yang terjadi. Bisa bersyukur sebesar dan sekecil apapun rezekimu. Dan bisa memaklumi bagaimana sikap, bagaimana perlakuan, bagaimana pandangan orang terhadap dirimu. Karena apa? Karena kamu mampu melihat, menilai, memandang dan memutuskan segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupmu dengan sudut pandang yang positif. Dengan cara berpikir yang terbuka. Makanya kamu nggak pernah marah, nggak pernah dendam, ya, nggak pernah iri hati terhadap rezeki orang lain. Karena kamu yakin, ya, setiap kehidupan itu pasti akan berputar. Ada roda yang berputar. Ada masanya di atas, ada masanya di bawah. Nah, dengan cara pandang yang positif inilah, maka beban seberat apapun, tanggung jawab sebesar apapun, akan mampu kamu lewati dengan sangat baik dan benar saja. Sekarang telah terjadi perubahan besar di dalam kehidupan. Oke ya, kita lanjut
ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Three of Wands. Nah, jadi ini adalah optimisme, ya, dimana kamu siap untuk move on, siap untuk meninggalkan masa lalumu, dan siap untuk menuju masa depan yang jauh lebih baik lagi. Nah, jadi memang kadang setiap proses, setiap perjalanan yang kita lewati, memang nggak semuanya mudah. Dan nggak semuanya juga susah, begitu ya. Nah, jadi bagaimana cara kita agar bisa menjadikan setiap apa yang kita lewati sebagai pelajaran dan pengalaman yang berharga. Maka apapun ceritanya, kesedihan, kesenangan, ya, kebahagiaan, kesusahan, dan kemudahan, tentu akan mampu membuat kita menjadi seseorang yang lebih baik hari ini. Dan memiliki langkah, memiliki strategi terbaik untuk melangkah ke depan dan tanpa lagi menoleh ke belakang. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aries sahabatku. Dan semoga temanku Aries ya benar-benar akan banyak membawa perubahan baik di dalam hidupmu. Akan membawa perubahan besar, ya, dari cara pandang, cara berpikir orang-orang sekitarmu. Dan tentunya akan begitu banyak kebahagiaan dan kenyamanan yang bisa kamu share, yang bisa kamu bagikan untuk orang-orang sekitarmu. Dan dengan begitu kamu akan merasa hebat, merasa bangga dan merasa bahagia. Bisa senyaman dan sesukses kehidupanmu kali ini. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.